Salah satu resolusi gua di tahun 2026 ini yaitu mau baca lebih banyak buku dan gue mau lebih banyak sharing soal buku-buku yang gue baca. Siapa tahu apa yang gue pelajarin dari buku itu bisa ngebantu kalian juga. Buku yang kali ini gue mau bahas dan share insight-nya ke kalian adalah ini buku gue beli di marketplace. Judulnya The New CEO. Eh, gue biasanya nggak beli. Ada dua hal yang sebenarnya pas buku ini tiba itu ngebuat gue kayak kurang suka ya. Yang pertama, gue jarang banget beli buku hardcover karena buat gue buku tuh kayaknya mending soft cover aja nggak sih? Karena biasanya lebih murah juga gitu kan, dan lebih lebih enak disimpan karena nggak kemana-mana si kupingnya ini. Yang kedua, pas gue skimming isinya, pas awal terima kan gue lihat-lihat dulu isinya. Ternyata gue salah. Judulnya itu The New CEO. Jadi gue pikir buku ini ngajarin pemimpin perusahaan untuk jadi pemimpin perusahaan yang baru gitu, the new CEO. Kayak di era sekarang ini CEO yang baru adalah kayak gini. Kayak misalnya the new comedian. Kalau lo mau jadi komedian di era sekarang lo mendingan kayak gini. Gue pikir itu mengubah paradigma orang untuk menjadi pemimpin perusahaan di era yang sekarang gitu, the new CEO. Ternyata pas gue buka-buka kata pengantarnya ya, pas gue skimming juga, ternyata buku ini ngajarin orang yang baru naik jadi CEO, baru baru promosi atau baru di hire sama sebuah perusahaan untuk jadi CEO, untuk jadi pemimpin perusahaan. Terus dia ngasih lihat tips-tips dan panduannya apa ketika jadi pemimpin perusahaan. Terus gue ngerasa kayak, ya salah nih gue beli buku nih. Gue pikir gue bisa dapat mindset baru sebagai pemimpin perusahaan, tapi ternyata ini untuk lu baru naik jadi CEO, lu baru kerja jadi CEO. Ini gue kasih tahu deh caranya kayak gimana gitu. Karena gue selain gue pemimpin perusahaan gue sendiri, gue kan udah cukup lama lah di perusahaan gue sendiri ini ya untuk ngurusin perusahaan gue. So gue pikir apa iya gue butuh buku yang sebenarnya diperuntukkan untuk orang yang baru jadi CEO. Ternyata gue belajar banyak banget sama buku ini. Ini walaupun Januari baru setengah jalan, ini buku favorit gue di tahun ini. Astaga, ini bagus banget. Gak cuman buat orang yang pengen jadi CEO, gak cuman buat orang yang berkarir di industri profesional, tapi ini juga relate banget buat orang-orang yang punya tim atau belajar mau punya skill kepemimpinan yang baik. Karena nih buku bagus banget. Oke, langsung aja kita ke insight atau pelajaran yang gue dapat dari buku The New CEO ini. Sebenarnya banyak banget pelajarannya dan tiap bab itu dia ada summary-nya masing-masing, dikasih bullet points juga. Tapi gue ambil aja yang mungkin beresonansi sama gue kali ya. Dan mungkin bisa ngebantu kalian juga. Yang pertama adalah terima kerentanan kita atau bahasa Inggrisnya vulnerability atau kelemahan atau hal yang dipandang orang bukan kekuatan kita. Kita terima itu, terima kelemahan kita, terima kerentanan kita. Karena setiap kali kita masuk ke kerjaan baru atau jabatan baru atau tanggung jawab baru itu justru momen yang paling rentan. Karena belum adaptasi sama lingkungan, harus ketemu sama orang baru, apalagi kita belum ngerti semuanya seperti apa, kita belum tahu aturan main di tempat itu yang nggak tertulis. Nah kebanyakan orang pikir ini akan melemahkan mereka, ini akan jadi kelemahan mereka, ini akan jadi hal buruk buat mereka. Jadi mereka coba ya di tempat-tempat baru ini atau di posisi baru ini untuk kelihatan jago, kelihatan siap, kelihatan keren gitu kan, supaya ngerasa layak ada di situ. Tapi di sini bedanya argumen di buku ini bilang bahwa orang-orang yang naik karir cepat mereka malah bikin keputusan yang berbeda. Mereka terima bahwa oke, gua lagi belajar lingkungan baru ini. Mereka kasih lihat ke semua orang, gua dalam proses untuk mempelajari situasi dan posisi baru gua. Orang-orang seperti ini nggak sok-sokan kelihatan paling benar. Nah anehnya ketika orang-orang sekitar di lingkungan baru itu bisa nerima bahwa mereka vulnerable, justru orang lain jadi respect sama mereka. Mereka dilihat sebagai pembelajar yang serius, bukan orang yang pura-pura tahu. Nah ini konteks banyak buat kalian yang nonton mungkin. Katakanlah kalian jadi ketua OSIS, nggak usah kelihatan paling ngerti, nggak usah karena mumpung jadi ketua OSIS lo ngerasa semua orang harus respect sama lo, jadi lo overcompensating dengan cara
ngasih lihat bahwa lu paling jago, paling ngerti, padahal lu juga masih belajar gitu kan. Jadi buku ini berargumen kalau lu jadi ketua OSIS, justru lu bilang, gue lagi proses belajar juga, kita sama-sama figure this out, supaya gimana caranya kita sama-sama thriving di situasi dan posisi baru gue ini. Nah, persoalan lain lagi, kalau kalian terus pura-pura jago, energi kalian bisa habis dan kalian jangan-jangan bisa gak fokus ke hal yang penting dalam organisasi atau kerjaan yang baru kalian dapetin ini. Takeaway yang kedua, insight yang kedua, pelajaran yang kedua yaitu cepat-cepat pecahin CEO bubble. Nah, begitu kita masuk ke peran baru, posisi baru yang lebih baik, entah sadar atau enggak, kita kayak masuk ke semacam gelembung gitu ya. Jadi bayangin kita masuk ke dalam sebuah bubble, gelembung. Gelembung ini tuh bikin kita cuman dengar informasi yang udah dirapihkan. Kalau konteksnya ini leader ya, CEO lah. Di dalam gelembung itu kita cuma dengar informasi yang udah dirapihkan sama bawahan kita atau orang yang secara struktur di bawah kita. Jadinya jarang dapat kabar buruk dari posisi bawah dan sering kali dapat cerita yang udah dipoles. Ya ini bagus pak, ini nggak ada masalah pak, ini apa segala macam. Nah biasanya bukan karena orang-orang di bawah ini mau bohong, tapi karena di posisi sekarang orang tuh secara nggak sadar ya otomatis menyaring omongan mereka, lebih berhati-hati ketika ngomong sama orang yang di posisi atas. Nah masalahnya kalau kita berlama-lama dalam bubble seperti ini kita jadi bias dan nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Dan kalau nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya, keputusan yang kita ambil karena itu posisi dan tanggung jawab kita malah membawa kita ke arah yang salah. Kita bisa misalnya jadi investasi uang perusahaan ke tempat yang salah. Kita bisa jadinya meng-hire orang yang salah untuk perusahaan atau mengimplementasikan strategi yang salah. Nah jadi kalau di buku ini kan The New CEO. Jadi kalau kalian adalah pemimpin perusahaan yang baru, masuk ke fase yang baru, jadi pemimpin yang baru, dan pengen cepat dapat impact, argumen di buku ini bilang pecahin semua bubble itu. Begitu lo masuk kantor pertama kali jadi pemimpin, pecahin semua bubble-nya, lo bilang semua orang boleh ngomong sama gue, dengerin keluhan kecil mereka, lebih peka sama kejadian ada di luar posisi kita. Lucunya bubble ini gak permanen, jadi begitu kita mulai ngerti situasi dan kondisi di sekeliling, bubble-nya kadang suka muncul lagi. Makanya diminta untuk pecahin bubble-nya secepat, dan kalau muncul lagi dengan informasi-informasi yang disaring di dalam bubble kita, secepat mungkin dipecahkan kembali. Pelajaran yang ketiga, bangun tim hebat dengan data, tapi jangan abaikan komunikasi. Nah di buku ini ngebahas banyak juga soal ngebangun tim ya, karena namanya CEO, pemimpin pasti punya tim. Ada satu kalimat yang menurut gue cukup realistis yaitu collect your evidence. Maksudnya jangan buru-buru ambil kesimpulan soal orang atau jangan buru-buru melakukan sesuatu ke orang lain hanya berdasarkan dengar-dengar. Jadi pas kita dapat peran baru, kita biasanya langsung ketemu sama banyak orang. Ada yang kelihatannya setia, ada yang kelihatannya solid, ada yang kelihatannya bermasalah. Nah ketika kita lihat itu biasanya kita langsung refleks memutuskan orang yang ini oke, yang ini enggak, yang oke, yang ini enggak. Nah buku ini bilang tahan dulu. Lo harus kumpulin semua research-nya. Lo harus kumpulin bahwa orang ini tuh memang bisa dipercaya, orang ini tuh memang bisa diandalkan atau sebaliknya. Nah ngumpulin fakta-fakta seperti itu dari mana? Bisa dari assessment, lihat cara dia ngambil keputusan, lihat cara orang-orang ini menghadapi tekanan, dan bisa dari feeling kita juga. Atau biar lebih ngerti kita bisa ngomong langsung sama orangnya. Jadi buku ini menyarankan untuk sering ngobrol, diskusi atau ketemu anggota tim di luar kantor. Makanya skill komunikasi menjadi penting banget di posisi sebagai seorang pemimpin. Nah sekarang ini adalah kunci yang sering orang abaikan. Kalau kalian kerja di kantor yang isinya orang Indonesia, ngomong pakai bahasa Indonesia itu emang gampang. Tapi kalau kalian pengen naik karir dan exposure lebih besar, atau kalian pengen kerja di perusahaan internasional dengan rekan kerja yang ngomongnya pakai bahasa Inggris, hal-hal kayak gini menjadi halangan yang nyata. Kenapa? Karena ketika kalian struggle dengan bahasa, biasanya kalian akan pertama takut untuk ngomong di meeting. Karena kita punya kendala barrier di bahasa.
Yang kedua, nggak bisa mengekspresikan pikiran dan ide dengan jelas. Yang ketiga, terlihat kurang pede dari yang sebenarnya, jadi lebih sulit untuk di-engage orang dalam conversation. Ini tuh berlaku karena sekarang gue ngeliat kiri kanan gue itu banyak kantor-kantor yang udah mulai internasional. Meskipun dalam skala yang nggak terlalu besar ya. Kadang sebuah kantor dapat klien dari luar negeri, kadang mereka punya freelancer dari luar negeri yang harus berurusan sama kita. Jadi kemampuan berbahasa Inggris ini menurut gua itu penting banget dalam posisi seorang pemimpin ataupun masih dalam posisi yang dipimpin orang lain. Nah, ini buat kalian juga yang mau upgrade diri kalian di tahun 2026 ini, terutama dengan dunia makin global, yaitu upgrade dengan cara memperbaiki atau meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kalian. Gua saranin untuk pakai Elsa Speak. Bukan sekedar untuk improve English, tapi karena kita butuh untuk menghilangkan halangan-halangan atau bloker-bloker yang bisa mencegah kita melakukan hal-hal yang disarankan buku ini juga. Nah, Elsa Speak bukan cuma app biasa, tapi ini tool pelatih AI pribadi untuk bangun pondasi berbicara bahasa Inggris dalam berbagai macam skenario-skenario yang kepake banget, mulai dari karir kalian. Nah, itu nanti suatu hari ada opportunity buat meeting, presentasi, interview, sampai networking dengan bahasa Inggris. Aplikasinya berbasis AI yang nggak cuma ngajarin teori, tapi juga bantu lewat latihan speaking lewat simulasi percakapan. Ngasih feedback secara real time dan jalur pembelajaran yang dipersonalisasi. User interface-nya ini nyaman banget dan sekarang udah makin banyak update yang canggih juga. Sebelum mulai pakai Elsa Speak, kita bakal lewatin proses onboarding dulu. Nah, ini tinggal diikutin aja. Karena dari sini Elsa bakal nentuin materi belajar yang paling relevan buat kita. Kita bakal ditanya tujuan belajar, profesi, minat, target kita supaya learning path-nya bisa benar-benar dipersonalisasi sesuai kebutuhan masing-masing user. Nah, setelah onboarding kita masuk ke home dan di sini langsung muncul AI Conversation Coach, yaitu personalized learning path kita. Jadi semua materi yang muncul di sini benar-benar disesuaikan sama hasil onboarding tadi. Isinya lengkap banget, mulai dari pronunciation, word stress, conversation, sampai ke grammar. Yang gue suka pembelajarannya relevan sama kebutuhan sehari-hari di kerjaan, jadi bukan sekedar teori. Masih dari home, kita bisa lanjut ke pronunciation coach. Ini fitur buat daily pronunciation practice. Dan topiknya bakal ke refresh setiap hari. Di sini kita bisa pilih level mau basic atau advance. Dream. 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 Oke, 94%. Like a native speaker. Oke lah ya. Coba kalau kita salahin. Coba. Art. Oh, dia art. Oke. Art. Tuh dia ngasih tahu incorrect, you sound 28% like a native speaker. Dia langsung ngasih X ya. Oh, dia ngasih lihat penekanannya juga. Oke, jadi dikasih lihat salahnya di mana? Pronounce A here with the vowel as in got and top. Oke. Open your mouth wide and keep Disuruh your buka tongue low. mulut wide, keep your tongue low. Oke. This is a sound. Raise your tongue so that its sides touch your upper back teeth or gums. R itu paling susah buat orang Indonesia tuh kalau ngomong bahasa Inggris, karena jadi gitu, art. Dia maunya art. Oke, itu coba. Art. 99% tuh baru diajarin sama dia. Art. Iya. Karena R-nya orang Indo tuh art. Jadi gitu, nggak boleh. Sama dia lu harus tekan ke bawah sesuai tadi instruksinya. Art. Kayak gitu. Nice. Emang kita kalau mau belajar bahasa Inggris dengan aksen yang mantap bisa pakai Elsa Speak juga. Cakep banget nih pronunciation coach-nya. Kalau kalian lihat video-video yang lain sebelumnya soal Elsa Speak yang pernah gue bilang juga, dia juga ada banyak hal-hal lainnya. Sekarang kita pindah ke tab AI Chats, dan di sini ada salah satu fitur favorit gue seperti tadi gue bilang yang pernah gue kasih lihat juga, yaitu AI Role Play. Di sini kita bisa latihan ngobrol kayak di dunia nyata. Jadi tinggal tentuin aja mau simulasi interview kerja, meeting, atau small talk sama teman, semuanya ada. Bisa pakai simulasi yang udah ada atau lo bisa bikin sendiri simulasinya.
Oke, untuk AI roleplay ini gue pilih yang professional settings. Gue coba pilih yang introduce yourself. Ceritanya kita CEO baru kali ya, sesuai bukunya ya. Oh enggak, dia udah langsung kasih tau di sini. Talk to an employer at a job fair. Oke, start conversation. You are at a job fair that is filled with potential employers from different industries. You spot a company that you've been interested in for Dikasih a lihat dulu while. role-playnya The soal apa, representative, di-set Mrs. dulu. Johnson, is standing alone at the booth. Mrs. Make a good Johnson. impression and introduce yourself. Oke. Ask questions about the company and answer any questions Mrs. Johnson Oke, disuruh ngobrol asks. sama Mrs. Johnson. Well, hello, I'm Mrs. Johnson. What's your name? Hi, I'm Raditya. I'm the new employee in your company. Oh, job fair potential. Oh, salah gue. Salah tahu konteks. Nice to meet you, Radiclia. Oh, tetap Welcome to the ngikutin. team. What position will you be working in? Oh, walaupun gue salah konteksnya dia ngikutin. Oke, keren nih. Welcome to the team. What position you will be working in? Kita kasih tahu ya kita CEO baru ya, biar kaget deh kok ketemu di sini di job fair ya. Actually, I'm the new CEO. Wow, that's impressive, Radiclia. Being a CEO is a big role. What are your goals for the company? I think my objective for this year is to actually increase the revenue of the company for about 200%. That's a great goal, Radiclia. Increasing revenue is very Radikalia. important. Oke, Radikalia. How do you plan to achieve this? Nah, itu kan kalau di versi yang lama dia belum bisa tuh ngasih suggestion kata-kata yang lebih tepat gitu ketika lagi ngobrol ya. Tapi kalau di update yang baru ini untuk Elsa Speak ada nih. Kita bisa cek di sini, kita pencet. Kan tadi gue bilang, I think my objective for this year is to actually increase the revenue of the company for about 200%. Nah, dia bilang better to say, I think my objective for this year is to actually increase the company's revenue by about pakai by, nggak pakai for. Terus dijelasin sama dia, proposisi of biasanya tidak digunakan langsung secara revenue dalam struktur ini. Gunakan company's revenue atau revenue of the company. Oh, yang bagian itu. Ya. Finish this conversation. I understand, Radiclia. If you feel this conversation is done, that's okay. I'm here if you need anything in the future. Good luck with your new Okay. role. Role play completed. Okay. Assessment summary. Your language skill are improving, but some response became repetitive and lack clarity during the conversation. To enhance engagement, try to elaborate on your thought and maintain an inviting tone for a more dynamic and positive dialogue. Katanya gue kurang inviting tone-nya. Aturan lebih ramah, lebih inviting. Wah, ini reportnya panjang nih. Udah fluent belum language-nya, tone-nya oke enggak? Dia bilang pronunciation-nya udah oke. Dikasih prediksi levelnya. Wow. Wah, ini jadi bukan cuma latihan ya, tapi sekalian belajar cara ngomong yang lebih natural. Nah, selesai kita bercakap-cakap tadi, kita juga dapat feedback lengkap buat evaluasi. Kita lanjut ke tab Discover. Di sini isinya lebih ke eksplorasi materi berdasarkan topik dan kebutuhan kita. Ada fitur topics, jadi kita bisa belajar lewat topik-topik relevan kayak pekerjaan, relasi, daily life, dan lain-lain. Jadi cocok banget buat yang pengen belajar lebih kontekstual, bukan cuman skill per skill. Selain itu ada juga courses yang dikurasi sama expert seperti dari Oxford University Press dan Pearson. Jadi kalau kalian mau fokus ke IELTS, TOEFL, atau Business English, semuanya ada di Elsa. Intinya materi Elsa Speak ini lengkap banget dan cocok untuk yang mau belajar dan mau ningkatin skill bahasa Inggris, khususnya speaking. Elsa Speak juga punya beberapa paket yang bisa kalian cek langsung lewat link di description box di video ini. Aplikasinya sendiri bisa dipakai gratis, tapi fiturnya cukup terbatas kalau gratis. Jadi ada paket Elsa Pro buat yang mau latihan secara basic, tapi aksesnya masih terbatas juga. Kalau menurut gue nih ya, gak usah nanggung ya. Yang paling worth it itu Elsa Premium. Karena kalian bisa dapet unlimited access ke semua fitur yang barusan gue jelasin. Paling best seller adalah Elsa Premium Lifetime. Cukup bayar 1 kali, bisa dipakai selama-lamanya. Jadi lebih hemat dalam jangka panjang. Jadi kalau kalian serius tentang
career advancement dan kalian tahu language adalah blocker kalian, langsung klik link di deskripsi pakai kode RADITYR Aditya buat dapat diskon eksklusif. Diskonnya tapi terbatas. Mari kita lanjut belajar dari buku ini. Pelajaran keempat adalah bangun hubungan yang transparan. Dalam konteks buku ini tuh dibahas soal hubungan CEO dengan board ya, atau komisaris mungkin ya. Jadi para petinggi-petinggi perusahaan, pemilik perusahaan. Tapi sebenarnya kalau ditarik lebih luas, hubungan seperti ini, pelajaran yang kita dapat dari hubungan seperti ini bisa untuk hubungan kerja apapun. Intinya transparansi itu bukan kelemahan tapi alat buat tumbuh. Banyak orang yang kelihatan siap, harus kelihatan aman. Kalau ditanya selalu jawabnya aman-aman, padahal kesulitan. Akhirnya hal penting justru disimpan sendiri, masalah nggak diceritain, nunda bahas resiko. Ada kabar buruk ditahan sampai jadi lebih buruk, baru nanti meledak dan jadi problem buat satu kerjaan atau satu perusahaan. Padahal buku ini nyaranin satu aturan sederhana. When in doubt, share. Kalau lagi ragu, kasih ke orang-orang gitu ya. Cerita ke orang-orang. Kalau orang tahu situasinya lebih awal, jadi bisa bantuin kita untuk cari cara paling strategis untuk keberhasilan tim. Pelajaran yang kelima, jadilah perubahan itu sendiri. Kalau jadi orang yang membentuk budaya dalam dunia kerja, maka contohkanlah budaya tersebut biar budayanya terjadi. Jangan cuma diomongin aja. Sering kita dengar soal budaya kerja, komunikasi yang jujur, saling menghargai, dan sebagainya macamnya. Tapi pada kenyataannya, orang itu jarang ngikutin apa yang tertulis. Karena yang mereka tiru itu perilaku sehari-hari orang yang paling kelihatannya, yaitu pemimpinnya. Jadi kalau kita mau tim atau orang sekitar kita berubah ke arah yang lebih baik, maka kita harus menunjukkan bahwa kita juga berubah ke arah yang lebih baik. Karena yang paling penting dalam membuat budaya kerja di satu tim adalah pemimpinnya mencontohkan budaya itu sendiri. Bukan dengan pajangan-pajangan nilai-nilai perusahaan di tembok atau cuma diomongin setiap rapat. Oke, itu tadi 5 hal yang bisa membedakan orang yang naik karir cepat dari yang orang stuck sampai akhirnya bisa berhasil. Semuanya bisa kita ambil pelajaran dari buku ini yang tadinya sebenarnya niatnya untuk orang-orang yang baru jadi CEO. Tapi ternyata banyak pelajaran yang bisa kita ambil untuk diri kita sendiri. Baik kita jadi pemimpin perusahaan, jadi CEO ataupun enggak. Nah, pelajaran yang gue bagikan adalah interpretasi bebas dari isi buku ini sendiri. Jadi kalau kalian misalnya baca bukunya bisa aja yang kalian pelajarin beda ya. Karena tadi cuma beberapa poin doang dari begitu banyak bab yang sangat menarik dalam buku ini. Jadi silakan beli bukunya kalau misalnya kalian pengen elaborasi yang lebih lengkap. Nah, kalau ada yang pengen diskusi tentang pola-pola ini atau tambahan dari experience kalian soal menjadi pemimpin di lingkungan kerja atau organisasi apapun, tulis di kolom komentar. Terima kasih semua yang udah nonton.